Scene berpindah pada kediaman Elzert yang berada di atas gunung. Di sana, Irena sudah diikat di altar tempat persembahan tanpa busana. Semua monster yang melihat tubuh Irena mulai sange, khususnya potongan daging dari dewa jahat sebelum dikalahkan oleh Raja Iblis 3000 tahun yang lalu. Kini telah berubah menjadi monster tentakel. Tujuannya sudah pasti untuk bisa masuk ke semua lubang yang ada pada Irena agar kebangkitan dari dewa jahat berhasil tercapai. Elzert bertanya, "Bagaimana perasaanmu, Irena?" Irena menjawab, "Art pasti akan datang untuk menyelamatkanku." Elzert menjawab, "Art memang kuat, tapi ia tetap manusia di era ini. Apa jadinya jika Art mengetahui rahasia besar milikmu, Irena?" Seketika wajah Irena yang tadinya dipenuhi harapan, kini menjadi hilang harapan. Ritual pun dimulai. Monster tentakel mulai melakukan aksinya. Akan tetapi ketika tentakel itu akan masuk ke rumah milik Irena yang berada di bawah, seketika tentakel-tentakel yang melilit tubuh Irena hangus terbakar. Elzert mulai panik karena sedikit lagi kebangkitan dewa jahat akan tercapai. Salah satu bawahannya melihat ke atas dan memberitahukan bahwa ada seseorang di atas langit dengan jubah hitam dan tombak. Elzert berkata, "Ternyata kau di sini, Art Meteor." Art mulai perlahan turun dari atas langit. Tanpa pikir panjang, Art langsung mengeluarkan aura aslinya yang membuat Elzert, monster terkuat saat ini, merasa keringat dingin. Art berkata, "Kali ini kalian semua sudah melakukan di luar batas kalian. Kalian semua akan merasakan apa itu takdir." Semua monster dan ras iblis, serta jenderalnya, petarung veteran, dan Elzert, semuanya merasakan keringat dingin dan tidak bergerak sedikit pun. Salah satu pemimpin sekte sesat ini akhirnya menunjukkan dirinya dan mulai menyemangati para pahlawannya bahwa Art hanyalah manusia biasa. Mereka yang sudah disemangati pun akhirnya melakukan teknik sihir gabungan. Kemudian sihir gabungan itu diarahkan ke tempat Art. Art yang terkena sihir cahaya pun tidak bisa bergerak dan hanya pasrah menerima serangan. Elzert yang tahu bahwa sihir itu adalah sihir khusus ras iblis yang sangat kuat. Bahkan pada zaman dulu, jika seseorang atau monster yang terkena sihir itu akan langsung hancur tanpa tersisa. Tapi sayangnya ketika durasi sihir habis, Art tetap berdiri dan tidak terluka sedikit pun. Lalu dilanjutkan dengan pemimpin sekte yang mengeluarkan 9 mantra sihir sekaligus. Tapi Art yang tidak punya waktu banyak karena Ayang bisa terkena masuk angin, akhirnya Art mengeluarkan sihir air yang terbilang sihir tingkat rendah bagi Art. Jadi sekali lagi, jika sihir tingkat rendah bagi Art, itu berarti sihir tingkat tinggi bagi era saat ini. Semua yang ada di sana tenggelam dan pingsan, kecuali Elzert yang merasa bahwa ia harus serius melawan Art. Akhirnya Elzert berubah menjadi sosok naga putih dan mengaung dengan keras. Sementara itu, Art yang berhasil menyelamatkan Irena tanpa busana, Art memberikan jubah hitamnya untuk menutupi tubuh Irena. Awalnya Irena tidak masalah bahwa Art melihat tubuh putihnya tanpa pakaian. Tapi Art yang masih waras, ia tetap memberikan jubah hitamnya. Lalu berkata, "Tenang saja, kadal besar itu hanyalah seekor kadal." Sedangkan Elzert mulai berkata bahwa Irena adalah keturunan dewa jahat. Sontak hal itu membuat Irena terjatuh dan lemas, karena rahasia besarnya telah terungkap. Di dunia saat ini, keturunan dewa jahat berusaha menyembunyikan keturunannya agar tidak mendapat diskriminasi dari manusia yang memiliki keyakinan Raja Iblis. Art menjawab, "Terus, itu tidak masalah bagiku." Elzert sangat kaget dan terheran mendengar jawaban dari Art. Art berkata sambil melihat wajah Irena yang menangis, "Itu tidak masalah bagiku, karena Irena layak untuk dicintai. Kau bilang Irena hanyalah monster, kau tidak akan kumaafkan." Art menyuruh Irena agar segera menjauh. Bahkan Irena yang dilapisi jubah hitam yang dipakai Art tadi tetap akan mengalami kerusakan jika berada di dekat Art yang serius. Elzert yang masuk mode serius juga melancarkan serangan sihir petir. Serangan itu terus-menerus dilancarkan hingga beruntun mengenai Art. Iblis dan monster-monster yang masih tersisa juga ikut melihat pertempuran sengit tersebut. Tapi ketika Elzert menghentikan serangannya, Art masih baik-baik saja, tanpa terluka. Elzert bertanya, "Apa yang telah kau lakukan?" Art menjawab, "Tidak ada, aku hanya memegang tombak ini." Ternyata tombak yang dibawa Art merupakan tombak yang bisa menyerap sihir petir. Elzert yang merasa diremehkan akhirnya ia mengeluarkan sihir petir tingkat lanjut dan menyerangnya ke arah Art. Hingga kapasitas dari tombak Art mencapai batas dan kemudian hancur. Tapi sebelum itu,
Art yang merasa bahwa Elzar tidak lebih dari seekor kadal, ia akhirnya mengakhiri Elzar dengan melemparkan tombak merahnya menembus dada naga putih dan terbang jauh hingga menghancurkan gunung. Dirasa sudah menang, ternyata Elzar masih bisa bangkit dan terbang ke atas langit. Lalu ia mulai mengeluarkan semua kekuatan yang telah ia lama simpan. Serangan itu merupakan semburan naga putih. Art yang tahu bahwa serangan itu adalah serangan kuat, ia langsung mengaktifkan sihir pertahanan tingkat tinggi 7 lapis. Tapi setiap beberapa detik, lapisan tersebut mulai hancur, hingga tersisa 2 lapis. Elzar yang melihat hal itu sangat senang dan mulai sombong. Sedangkan Art berusaha memeluk Irena, dan ia berkata, "Aku tidak ingin Irena melihat pertarunganku selanjutnya." Seketika Art mulai mengaktifkan mode Raja Iblis terkuatnya, yaitu mengeluarkan sosok wanita cantik yang selama ini ada di tubuh Art, dan pedang Raja Iblis terkuat akhirnya muncul. Scene berpindah pada Art yang berada di atas langit. Art menantang Elzar bertarung di atas langit, yang merupakan wilayah naga. Elzar yang sangat marah merasa diremehkan, ia akhirnya mengeluarkan semua kekuatannya. Pertarungan sengit pun terjadi. Di area pertempuran itu terjadi kilatan petir berwarna merah dan hitam yang menyambar di segala arah. Raja Iblis yang sudah sembuh dari sihir air milik Art di awal tadi, karena saat ini mereka sedang berada di situasi di luar akal mereka. Sementara itu, Irena juga merasa gemetar dan ketakutan. Irena berkata, "Inikah Art dalam mode serius?" Ia menerima semua serangan dari naga itu yang bisa menghancurkan sebuah kota. Pada saat itu, Irena merasa bahwa Art merupakan sosok Tuhan yang harus ia perlakukan semestinya, karena pertempuran ini sudah di luar jangkauan semua ras. Sementara itu, di atas langit, semburan Elzar selalu diserap oleh pedang milik Art dan mengubahnya ke bentuk sihir, sehingga kapasitas sihir Art tidak cepat habis. Wanita yang ada di tubuh Art tadi kita panggil saja Lydia. Lydia mulai melancarkan serangan sihir dengan 666 mantra sihir langsung ke arah Elzar. Serangan itu berhasil mengenai Elzar, tapi sihir itu hanyalah sihir biasa, dan luka yang diterima oleh Elzar sepenuhnya telah pulih. Di pertempuran itu, Elzar sempat memberitahukan bahwa Irena akan takut pada sosok Art yang di luar akal sehat. Art pun mengetahui hal itu, dan hanya pasrah jika hubungannya harus berakhir saat itu juga. Semua itu Art lakukan hanya semata demi melihat senyum manis wajah Irena. Tapi Irena yang sadar tentang sosok Art sebenarnya, ternyata Irena mendukung Art dari bawah dan memanggil nama Art dengan keras. Lalu berkata, "Kau harus kembali padaku, Art." Perkataan dari Irena membuat Art menangis terharu. Ia sampai lupa bahwa naga adalah seekor kadal baginya. Akhirnya tiba di mana Art masuk ke mode Raja Iblis terkuat sepanjang sejarah. Rambut Art berubah menjadi putih dan pakaian Art diselimuti dengan jubah hitam. Elzar yang tidak takut pun menyerang Art dengan sihir kuatnya. Tapi ketika tubuh dan sayap Elzar bolong, Elzar yang kebingungan mulai bertanya kepada Art, "Apa yang sudah kau lakukan?" Art menjawab, "Ketika aku masuk ke mode ini, semua sihir yang ada di dunia ini sepenuhnya bisa kukendalikan dengan melihat mantra sihir yang dilancarkan, lalu mengubah pola mantra sihir menjadi milik sendiri." Keputusasaan mulai terlihat di wajah Elzar, tapi ia berusaha menyerang Art sekali lagi dengan sihirnya. Bukannya mengarah ke Art, tapi sihir milik Elzar mengarah ke dirinya sendiri. Elzar berkata, "Bagaimana bisa?" Art menjawab, "Kau bilang tidak punya keputusasaan, tapi saat ini sudah aku tunjukkan apa itu keputusasaan." Elzar yang masih kekeh akhirnya menyerang Art dengan mantra sihir bahasa naga. Art yang tidak tahu bahwa ia tidak bisa bahasa naga, ia tidak peduli dengan hal itu. Art langsung menggunakan pedang Raja Iblisnya untuk menyerang Elzar. Kekuatan pedang Raja Iblis Art mengeluarkan sihir yang sangat dahsyat, hingga cahaya tersebut dapat dilihat dari seluruh penjuru yang ada di dunia tersebut. Art yang saat ini terlahir menjadi orang biasa, justru kemampuannya tidak sekuat saat menjadi Raja Iblis. Ia tidak tahu apakah Elzar masih bisa selamat atau tidak. Kemudian Art turun ke bawah. Di sana ada Irena yang langsung memeluk Art dengan bahagia. Mereka melakukan jabat tangan seperti waktu kecil dengan janji bahwa Art harus menjaga Irena di masa depan. Scene berpindah pada kedua orang tua Art. Scene ini terjadi tepat ketika pertarungan Art melawan Elzar di akhir momen. Saat ini, orang tua Art dan Weiss, ayah dari Irena, mereka semua sedang menuju ke rumah.
Di perjalanan mereka merasakan guncangan dahsyat yang bisa dilihat dari bawah. Sebab cahaya serangan terakhir Art bisa dilihat dari semua penjuru, pelosok, dan bahkan tempat WC sekalipun. Cahayanya tetap akan bersinar. Pada momen itu, Weiss merasa ada yang tidak beres. Begitupun dengan Jack. Mereka berdua melihat langsung bahwa item sihir dari Raja Iblis berhasil diubahnya menjadi milik Art. Satu-satunya kemungkinan besar adalah bahwa Art adalah reinkarnasi Raja Iblis. Terlebih lagi, Weiss mendengar cerita dari Rosa tentang kursi singgasananya yang berbicara dan menginginkan Art. Carla, ibu dari Art, juga merasa ada yang aneh semenjak kejadian pada awal sekali. Ternyata Carla dan Jack tidak menikah sama sekali. Mereka hanya berteman dan party bersama dengan Weiss. Akan tetapi ketika 16 tahun yang lalu, tanpa sebab dan akibat, Carla tiba-tiba hamil. Jack yang panik pun mendatangi sahabatnya yaitu Weiss. Di saat itu Weiss juga terkejut mengenai kejadian yang menimpa Carla. Ia juga memberitahukan kepada Jack untuk merahasiakan itu semua. Weiss sangat yakin bahwa Raja Iblis akan bereinkarnasi seperti buku novel yang ia baca selama ini, tentang Raja Iblis reinkarnasi yang mencari sahabatnya. Dan untuk saat ini, Weiss sangat yakin bahwa sahabatnya itu adalah Irena yang merupakan sahabat Raja Iblis di masa lalu. Kalian ingat kan pas di scene awal anime, di situ kan memperlihatkan Raja Iblis dan bawahannya, juga sahabat Raja Iblis. Nah, untuk sekarang Raja Iblis membuat tiruan boneka sahabatnya yang ia beri nama Lydia. Nah, rumor-rumor yang terjadi bahwa Raja Iblis membunuh sahabatnya yang bernama Lydia, tapi kebenaran itu belum terungkap hingga sampai saat ini. Weiss sangat percaya bahwa Irena merupakan reinkarnasi dari Lydia. Singkat cerita, setelah akhir tragedi tersebut, Art tetap status murid dan sesekali menjadi dosen untuk menggantikan Jessica Sensei. Berkat prestasi Art yang berhasil membawa Irena kembali, mereka berdua mendapat asrama yang sama dengan bangsawan. Akan tetapi ketika Art dan Irena akan bubar, mereka terkejut dengan tembok yang hancur oleh Ginny. Ginny yang juga pindah ke asrama bangsawan dan juga tepat di sebelah kamar Art, ia tidak terima dan membuat dirinya pindah ke tempat Art, alias satu kamar diisi 3 orang. Akhirnya Irena dan Ginny kembali ribut. Oke kan, akhirnya di video ini menutup light novel vol 1. Kita lanjut vol 2. Terima kasih yang sudah mampir. Adios.